kekuatan iman kami ya Tuhan. Engkaulah yang menjaga hati kami supaya kehidupan kami tetap memancarkan kemuliaan-Mu. Dan firman-Mu lah yang meneguhkan semuanya itu. Oleh karena itu Bapa, kami mohon campur tangan Tuhan terus melalui hikmat-Mu menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami bisa terus melihat betapa besarnya anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu, kami bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk kita semuanya atas kebersamaan kita pada hari ini. Saudara-saudara, mari kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan yang akan memberkati kita semua hari ini. Saudara-saudara, kita akan membuka kitab kita dari 2 Korintus pasalnya yang ke-12. 2 Korintus pasal 12. Ya. Menurut pendapat Bapak Ibu Saudara, apakah ukuran hidup yang berkecukupan? Apakah Bapak Ibu Saudara di sini, siapa di sini yang merasa hidupnya sudah berkecukupan? Bapak Ibu Saudara, coba angkat tangan. Nah, Saudara, apapun kenyataan hidup sekarang ini, apakah tambah mudah, ya, apakah sekarang ini tambah mudah kehidupan ini atau tambah sulit, apapun itu Bapak Ibu Saudara, melalui berita-berita atau keadaan-keadaan yang kita hadapi di tempat kita bekerja, begitu ya Pak ya, atau melalui obrolan-obrolan kita dengan orang lain, ataupun melalui media-media sosial yang kita baca dan seterusnya, ya, apapun itu, ada orang mengatakan hidup sekarang ini tambah susah, ya, gelap atau apalah, ya, ada juga yang mengatakan tambah terang, tambah cerah. Yang mana nih yang saudara pegang, ya, sebagai anak-anak Tuhan, ya? Jadi saudara, tentunya setiap orang kalau ditanya ingin atau tidak hidup berkecukupan, ingin, tapi ukurannya apa? Ya kan? Apa ukurannya? Coba satu orang tunjuk tangan dulu, memberitahu kepada saya, apa ukurannya bagi Bapak Ibu Saudara hidup berkecukupan? Kasih tahu saya supaya saya tahu. Ya kan? Siapa yang diantara kita yang sudah bisa berdiri tunjuk tangan, hidup yang berkecukupan itu adalah begini, gitu. Iya kan? Susah kan, Bapak Ibu Saudara? Ya. Nah, itu ya. Betul, ada lagu mengatakan hidup yang berkecukupan adalah dengan mengucap syukur. Tapi saya kira ya semua orang juga mengucap syukur kan? Iya. Nah, lalu yang mana yang harus kita pegang? Kan gitu. Apakah kita mengikuti si A, si B, si C, atau yang mana? Ya kan? Karena kalau kita tanya, kenapa Bapak mengucap syukur? Ya, mengucap syukurlah karena saya sudah sembuh dari sakit penyakit. Boleh kan? Nah, tanya lagi yang satu lagi, kenapa Bapak mengucap syukur? Ya karena umur saya panjang, umur saya dikasih Tuhan sampai 90 tahun. Atau ya alasan Bapak mengucap syukur? Ya karena anak-anak saya berhasil. Nggak ada yang sama Bapak Ibu Saudara alasannya untuk mengucap syukur. Jadi siapa yang harus kita ikuti Bapak Ibu? Iya kan? Nah, Yesus. Nah, jadi saudara, memang itulah sebabnya kita ada di sini, ya kan? Supaya kita menempatkan alasan kita untuk merasa cukup itu karena apa, gitu ya. Jadi kita mempunyai satu pandangan yang jelas tentang kehidupan. Karena kehidupan itu masa depan kan? Ya, kehidupan itu masa depan. Jadi apa yang kita pandang di masa depan, gitu ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau orang mengatakan ya hidup yang berkecukupan itu adalah, misalnya saya bilang begini, menurut Bapak Ibu, kalau orang sudah mempunyai rumah yang besar, udah berkecukupan belum? Kalau punya mobil yang mewah? Kalau punya deposito
Jadi apa Bapak Ibu Saudara? Jadi bingung nih, iya kan? Kok nggak berkecukupan juga? Tapi kan memang kenyataannya seperti itu kan? Belum juga, belum, ya kan? Itu kapan selesainya gitu ya kan? Nah, jadi enak nih dibicarakan Bapak Ibu Saudara dalam hubungan dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Karena apa? Karena kepercayaan manusia itu gampang goyah kalau dia tidak berdiri di atas satu fondasi yang kuat. Dan karena itu terus kita diingatkan oleh firman Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nah untuk itu yang mau kita coba pahami pada siang hari ini adalah antara apa yang kita inginkan dan apa yang Tuhan kehendaki harus terjadi, kita harus bisa membedakan. Amin. Iya, kalau keinginan itu kan banyak kan? Iyalah, banyak keinginan kita itu banyak. Satu orang aja keinginannya banyak, apalagi dalam satu rumah ada 5 orang. Coba bagaimana Pak Margo? Iya kan? Bagaimana menyatukan keinginan daripada 5 orang? Satu orang aja banyak banget keinginannya. Iya kan? Kita tahan diri kita sendiri. Lalu bagaimana? Yang mana yang harus kita ikuti? Keinginan siapa? Kan gitu kan? Oh, keinginan kepala keluarga. Ya belum tentulah mau ibu rumah tangga mengikuti itu. Ya kan? Oke, keinginan orang tua, ya anak-anak juga belum tentu mau, karena anak-anak juga punya keinginan sendiri. Jadi bagaimana kita harusnya Bapak Ibu Saudara? Nah, itulah maka kita harus bisa membedakan antara apa yang kita inginkan dan apa yang Allah kehendaki seharusnya terjadi. Amin. Karena di situ berakhir semuanya, segala hal yang menghalangi keinginan kita semua. Ya kan? Makanya kalau kita ingat apa yang Yesus katakan di Taman Getsemani dalam doanya, jangan kehendakku tetapi kehendakmu lah yang jadi, ketika dia berdoa kepada Bapa surga. Berakhir nggak konflik itu? Berakhir. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya. Pertentangan di dalam batin itu bergejolak, ya kan? Antara Yesus merasa bahwa tidak pantas dia menerima hukuman itu karena bukan dia yang bersalah, manusia yang berdosa, manusia yang mencuri, manusia yang korupsi, berbohong. Kalau dia yang dihukum, tapi kehendak Bapa di surga adalah harus ada yang menebus itu kan, menebus dosa manusia, kalau enggak pada ke neraka semua. Nah di situ bergumul, tapi akhirnya Yesus mengatakan jangan kehendakku. Iya, kalau keinginanku begini, tapi kehendak Allah yang harus terjadi belum tentu seperti itu. Jadi pahamnya Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu ada harus ada selalu keinginan untuk maju ke arah itu, ya, ke arah proses yang seperti itu maksudnya, supaya nanti pada akhirnya ya kehendak Tuhanlah yang menjadi kenyataan. Nah, saudara, kita belajar dari 2 Korintus pasal 12 ini, kita akan melihat saudara-saudara pengalaman daripada rasul kita, Rasul Paulus, ya. Kita lihat, kita membaca dari ayat 1, ya. Di situ judul perikopnya, Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Pasti ini sesuatu yang luar biasa. Kita baca dari ayat 1. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Jadi Paulus ini Bapak Ibu Saudara, ceritanya sedikit. Jemaat Korintus ini selalu merendahkan dia, membanding-bandingkannya dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Bukannya Paulus tidak mau menceritakan segala kehebatan yang dia alami, tapi kalau terpaksa ya sudahlah. Akhirnya saya harus ngomong nih, gitu ceritanya nih, ya kan? Tidak harus sebenarnya, tapi kalau itu membantu jemaat supaya bisa mengerti kehendak Tuhan, ya akhirnya bicara juga dia. Nah, tentang pengalamannya, ayat 2.
Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh